Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah. Allah Akbar. Aku bahagia. Yes. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya. Hari ini yang kosong kursinya sedang ANBK gladi bersih. Baik, ketua kelas Fatih disiapkan berdoa dulu. Get ready. Yes, I'm ready. Angkat tangannya semuanya. Ready, get. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi Sidni. Robbi zidni ilma warzuqni. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, terima kasih Fatih. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan hari ini kita diberi kelancaran dalam belajar. Oke, sebelum kita mulai, kita berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Baik, pada hari ini untuk IPAS, Pak Guru akan melanjutkan materi berikutnya, ya. Masih ingat? Siapa yang masih ingat? Minggu sebelumnya kita bahas apa, Fayat? Geografis wilayah. Geografis wilayah. Kenzi? Mengidentifikasikan karakteristik geografis pada wilayah Indonesia. Oke. TP-nya masih, ya, mengidentifikasi karakteristik geografis wilayah Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Minggu kemarin pertemuan sebelumnya itu geografis dan astronomi. Hari ini kita akan belajar tentang apa saja sih yang ada di geografis di atas permukaan bumi di Indonesia. Apakah semuanya daratan tanah kosong? Apakah ada airnya? Apakah ada yang bergunung-gunung? Kita akan bahas hari ini. Oke? Masih ingat nggak? Letak geografis Indonesia adalah terletak di antara dua benua. Benua apa saja? Asia. Ya, Asia, Australia. Samudranya? Pasifik dan Hindia. Ya, sehingga Indonesia menjadi negara yang strategis. Kenapa strategis? Karena Fayat. Kalau orang Arab pengen ke Australia berdagang mampir dulu ya ke Indonesia. Oke. Karena persimpangan ya antara negara di Australia, benua Australia dan benua Asia bahkan Eropa, ya. Berdagang, pelayaran melewati negara kita tercinta, ya. Jadi diuntungkan letaknya strategis, ya. Seperti di kehidupan sehari-hari. Rumah saya letaknya strategis, Pak. Sebelah kanan ada supermarket, sebelah kiri ada masjid. Jadi saya dekat, Pak. Mau ibadah gampang, mau jajan gampang, ya. Di seberang ada rumah makan. Namanya strategis, ya. Siapa yang rumahnya begitu ada? Ada Fayat. Ada apa saja di rumahnya? Kanan kirinya? Ada musola. Musolanya di komplek apa di luar? komplek. Di komplek. Terus Ada tempat jajan. Supermarket berarti? Warung biasa. Oke, baik. Terus? Tempat makan ada. Ada lagi yang lain? Mungkin Pak saya nggak sebanyak Fayat, tapi ada sih. Ada masjidnya, musola, ada warung, toko kelontong lengkap. Nadira, ada apa saja? Sekolah apa? TK, SD? TK, SD. Terus ada apa lagi?
warung, iya, supermarket, musola, ada lagi? Ada yang dekat SPBU mungkin? SPBU? Warung Madura. Oh iya betul. Ya, namanya apa? Pertamini ya, namanya Pertamini. Komini ada, Pertamini ada ya. Ada yang masih ingat pengaruh dari adanya letak astronomis Indonesia sehingga Indonesia apa? Iklimnya, musimnya ya. Tropis. Yang lain? Yang lain? Musimnya Kemarau, penghujan. Pinter Kenzi, Faya. Terima kasih. Nah, ini nanti kita bahas penampakan alam ya yang ada di perairan dan di daratan apa saja ya. Sebelumnya kita simak dulu video berikut. Disimak ya, nanti ada pertanyaannya. Karakteristik geografis wilayah Indonesia. Laut Indonesia terkenal dengan pemandangan bawah laut yang cantik. Ikan yang beragam jenisnya, kerang, tanah laut, dan terumbu karang menjadi pesona tersendiri lautan Indonesia. Apa saja ya kira-kira? Dan bagaimana sebenarnya karakteristik geografis negara kita? Yuk simak video ini sampai akhir. Wilayah perairan di Indonesia berupa lautan, danau, waduk, sungai, atau teluk. Ada di buku sama. Wilayah daratan berupa dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, bukit, lembah, atau padang rumput. Indonesia disebut sebagai negara maritim karena wilayah lautannya sangat luas. Setelah menyimak tayangan video, nyalakan lagi lampunya, tolong. Yang bisa jawab angkat tangan, yang mau jawab. Adrian. Apa yang kamu lihat dari tampilan penampakan alam Indonesia? Tadi ada apa saja yang di perairan sama di daratan? Gunung, terus pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, danau, pantai ada nggak? Ada, sungai, oke. Laut, betul? Betul, tepuk tangan untuk Adrian. Oke, selain pertanian, ya industri, sektor industri, kerja kantor, ada? Banyak ya, sebagai dokter, kerja kantoran, ya, polisi, TNI, pemadam kebakaran, ya, dan lain-lain. Oke, terima kasih untuk Kenzi. Kita kasih untuk Kenzi dan Adrian tepuk hebat. Nah, tepuk hebat, 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 hebat. Oke, baik. Sekarang Pak Fani mau buat kalian seperti kelompok yang sekarang, ya, karena sudah pas komposisinya, laki-laki dan perempuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namanya nama kelompok pulau ya, kayak kemarin ya, minggu kemarin ya. Ini kelompok apa? Kalimantan ya. Ini Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Ya betul, Sulawesi. Ini Papua. Silakan disimak LK-nya. Papa ini mau jelasin dulu, ya. Kalian mengisi LK-nya. Sebelumnya kalian amati dulu ada peta penampakan alam di Indonesia. Ya, meliputi ada laut, ada gunung. Nah, tinggal kalian cek yang mana dataran tinggi, rendah, dan perairan. Ya, masing-masing pulau terbesar di Indonesia ada penampakan alam di dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Namanya dilihat tabelnya, itu ada karakteristik geografi dataran tinggi, dataran rendah, dataran wilayah perairan. Kamu tulis pengaruhnya terhadap perekonomian tadi, misalkan ada pasar, ya. Kemudian sosial budaya, sosialnya apa tadi? Budayanya apa? Misalkan upacara syukuran di Pulau Jawa, ya dengan sedekah bumi, contohnya situ. Pak Guru kasih waktu 10 menit. Kalian berdiskusi, habis itu maju ke kelompok untuk mempresentasikannya. Silakan berbagi tugas. pengaruh terhadap ekonomi apa? Dataran tinggi,
Ditulis pengaruhnya di sini. Yang sama kayak gitu. Ya. Ini juga ditulis sudah ya. Ini satu lagi tulis ini. Yang sudah selesai kelompok mana? Kalimantan sudah? Sumatera? Belum. Nusa Tenggara sudah? Jawa sudah? Papua sudah belum? Ini belum, dikit lagi. Ayo, udah, ya. This time is over. Mudah-mudahan sudah selesai semuanya, ya. Oke. Oke, semuanya, everyone, sit down please. Masih di situ. Ntar dipresentasikan satu-satu. Ya, oke. Semuanya sudah duduk, silakan duduk, Zara. Duduk. Oke, konsentrasi. Kurang semangat. Sekarang main tepuk. Tepuk satu. Kalian tepuk kalau ada kata tepuknya. Kalau tidak ada kata tepuknya, tidak tepuk. Paham? Gamesnya kayak gitu. Ya. Tepuk 2. Tepuk 5. Tepuk 3. 2. Harusnya tidak tepuk. Kalau ada kata tepuk baru 2 kali. Tepuk 1. 3. Konsentrasi. Dengan awal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita undi ya. Bebek siapa nih? Bebek pulau siapa yang akan presentasi? Sumatera. Silakan. Bebek Sumatera. Yang lain memperhatikan. Termasuk penilaian, memperhatikan kelompok lain yang sedang presentasi. Ayo. Atas lebih dari 13.000 dan terbesar dari sebanyak sampai Maroke. Demikian dari kelompok Sumatera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan, tepuk. Tepuk apa ya? Tepuk keren deh sekarang. Tepuk keren. Keren. Oke, selanjutnya pakai bebek apa pakai spin? Ya, terima kasih. Bebek. Suaranya munculin lagi. Bebek mana nih? Oh, Sulawesi. Silakan. Sulawesi. Ayo, di bawah. Bebeknya di silent dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pulau Sulawesi akan menunjukkan hasil presentasi kami. Hasil kerja kelompok kami berdasarkan diskusi. Dataran tinggi, pengaruh terhadap ekonomi, sawah terasering, perkebunan teh dan kopi, hiking. Pengaruh terhadap sosial dan budaya, lebih mudah untuk orang mendapatkan pekerjaan sosial. Dataran rendah. Pengaruh terhadap ekonomi, perindustrian, perkebunan pisang. Pengaruh terhadap sosial dan budaya, tempat tinggal banyak orang. Perairan, nelayan. Pengaruh terhadap ekonominya, nelayan.
pengaruh terhadap sosial dan budaya menjadi lahan makanan. Apa pelajaran penting yang kamu dapatkan dari kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan masyarakatnya? Kita harus menghormati pekerja karena mereka sudah bekerja keras. Harapan apa yang kamu inginkan tentang karirmu di masa depan yang dipengaruhi oleh kondisi geografis di lingkungan tempat tinggal? Ingin pekerjaan pilot. Jadi apa pilot? Pilot. Di dataran mana? Dataran rendah dan tinggi. Aku ingin menjadi dokter di dataran rendah. Dokter. Kalau aku pengen menjadi koki. Koki di Dataran rendah dan dataran tinggi. Demikian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok Sulawesi. Kita kasih tepuk apa ya? Tepuk mantap. 1, 2, 3 tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Oke, berikutnya spin ya, gantian ya. Berarti Sulawesi udah, Sumatera juga udah. Kelompok Papua. Silakan Papua. Ya. Ini. Ya, yang lain perhatikan. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Papua akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, dataran tinggi, pengaruh terhadap ekonomi, sayur-sayuran dan buah-buahan. Pengaruh terhadap sosial dan budaya adalah perkebunan. Dataran rendah, pengaruh terhadap ekonomi, pertanian, perkebunan, peternakan. Pengaruh terhadap sosial dan budaya, industri. Perairan, pengaruh terhadap ekonomi, pariwisataan, pengaruh terhadap sosial dan budaya, memancing. Apa pelajaran penting yang kamu dapatkan dari kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan masyarakatnya? Dapat dia mengerti tentang geografis agar kita bisa menghargainya. Harapan apa yang kamu inginkan tentang harimu di masa depan yang dipengaruhi karirmu di masa depan yang dipengaruhi oleh kondisi geografis di lingkungan tempat tinggal? Jadi arsitek udah. Jadi demikian dari kelompok Pulau Papua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, terima kasih, bagus-bagus ya hasilnya ya, hasil sekalian. Sekarang, oke, Pak Guru punya apa ini ya? Waktunya Misteri Box. Oke, siapa kelompok yang mau maju duluan? Undi lagi. Oke, kita undi. Kelompok Pulau Sulawesi maju.
Iya, nanti. Silakan ambil kertasnya, nanti disusun, dibuka. Mister dibuka. Nah, ambil gambarnya. Ada 6 gambar. Dihitung ada 6. Kamu pasangkan. Semuanya ngambil. Akan pasangkan profesi dan dataran wilayah kenampakan alamnya. Apakah dataran tinggi, rendah, atau perairan? Dipasangkan, silakan. Kalau sudah hadap sana, hadap teman-teman. Yang pertama apa dan apa sebutin? Dataran, perairan. Apa profesinya? Nelayan. Oke, betul ya? Betul. Selanjutnya apa, Alessa? Dataran rendah. Apa profesinya? Perindustrian. Ini profesinya. Iya. Dokter, pemadam dan polisi. Yang ketiga dataran Tinggi. Dataran tinggi apa profesinya? Ini data Pemetik daun. daun apa itu? Yang di dataran tinggi, petani Petani teh. Betul ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Sulawesi. Taruh lagi. Ya, taruh lagi. Kelompok berikutnya. Jawa, silakan Jawa maju. Jawa. Ambil silakan. Ada 6 diambil. Nanti disusun. Ada 6, ambil aja, ambil satu. Ambil. Satu lagi ambil. Semuanya ada 6. Ya. Jun, maju Jun. Oke, silakan disusun sesuai dataran rendah dan profesinya. Dataran tinggi dan perairan. Sudah disusun? Oke, dimulai dari Juna dan Danis. Dataran apa? Tinggi. Tinggi profesinya pemetik. Teh. Dataran Rendah. profesinya apa? Dokter. Dilihat. Dokter. Pemadam, polisi. Dataran perairan. Apa profesinya? Nelayan. Nelayan ikan. Oke, tepuk tangan kelompok Jawa. Masukkan lagi. Berikutnya. Papua silakan maju. Nanti atau besok. Ambil satu. Berarti ada double kan, cuma berempat. Ambil lagi. Double. Dipasangin yang pasangin. Ini. Itu Alvin belum udah habis itu. 6 itu kan banyak, di salva mau dikasih salva kasih. Salva kasih. Sedangkan Gavin sendiri, ini berdua gitu. Satu megangnya. Ya. Dimulai dari Azza, kebalik. Nah, gini. Dari ya, dataran tinggi, pemetik daun teh. Balik. Nah. Gavin apa? Wilayah apa? Wilayah perairan ya. Apa profesinya? Nelayan. Profesinya apa namanya? Nelayan. Ikan. Oke. Apa? Rendah. Ini apa profesinya? Polisi, pemadam, dan dokter. Oke, masukin lagi. Terima kasih, Gavin. Oke, sekarang tuliskan kesimpulannya. Hari ini belajar apa? Tulis di buku tulisnya. Ya, tulis di buku tulis masing-masing. Hari ini belajar tentang apa saja? Ya, ditulis. Dalam 1 kalimat boleh, 2 kalimat boleh. Ya, 1 kalimat boleh. Bapak nih mau tanya nih. Dari ketiga kenampakan,
alam yang berupa dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Manakah yang dalam sehari-hari kalian jumpai, yang sering jumpai di mana? Dataran mana? Dataran. Kenapa dataran rendah? Karena betul, karena kita tinggalnya dataran. Tapi kalau misalkan nih anak sekolah yang tinggalnya di dataran tinggi, pasti mereka akan menemukan ya profesi-profesi yang pengaruhnya terhadap kondisi dataran tinggi. Contohnya apa tadi? Pemetik teh, pemetik kopi, ya, pedagang sayuran, petani sayuran, strawberry, betul. Kalau yang di wilayah perairan, mereka akan banyak berjumpa dengan nelayan, ya, petani udang, rumput laut, betul, ya, tuh. Tadi ada yang menjadi pilot, ada yang menjadi nelayan, ada nggak tadi? Penelayan sukses. Nelayan kalau sukses, omsetnya luar biasa ya. Omset itu pendapatan, ya. Omset pendapatan. Kemudian rata-rata bekerjanya di dataran rendah, ya. Bisnismen, karyawan, kantoran, gitu, ya. Apapun itu, semoga cita-cita kalian terkabul. Amin ya robbal alamin. Nanti Pak Fani akan melihat siapa yang sudah jadi dokter, siapa yang sudah jadi tentara, jadi guru, ya. Ya. Oke, baik. PR-nya di rumah, kalian silakan duduk dulu. Tanya kepada orang tua, papa atau ayah, bunda, mama. Aslinya dari mana, daerahnya, tempat tinggalnya, kampung halamannya di mana. Kamu tanya, ya. Di daerah Kuningan, di daerah Padang itu kebanyakan pekerjaannya apa sih? Nah, silakan tanya, wawancara dengan orang tua masing-masing, ya. Nanti Pak Fani tanyakan lagi setelah ASTS, ya, berarti 2 minggu lagi. 2 minggu lagi kita bahas apa saja kira-kira pekerjaan dari wilayah asal tempat tinggal orang tua kalian masing-masing. Oke, kita tutup. Kenapa? Ya, ya. Oke, baik. Sebelum ditutup, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Bawa maju ke depan, Adrian, maju. Alhamdulillah hari ini kita telah belajar tentang kondisi geografis di Indonesia dan pengaruhnya terhadap masyarakat sekitar di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Terima kasih Adrian. Oke, good job untuk semuanya hari ini. Terima kasih, tetap semangat belajar, ya. Persiapan untuk KSTS. Pak Guru akhiri, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Good job.